Baik, terima kasih. Selanjutnya materi mengenai pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Nah, untuk pengaruh pertumbuhan terhadap mikroorganisme di sini yaitu terbagi atas dua. Ada pengaruh abiotik dan pengaruh biotik. Nah, faktor abiotik yaitu adalah faktor yang berasal dari alam, tetapi dia bukan senyawa, tidak bernyawa. Sedangkan untuk faktor biotik, faktor yang berasal dari alam, tapi yang bernyawa. Nah, untuk faktor abiotik tersendiri, yaitu terbagi atas beberapa. Nah, contohnya seperti temperatur, pH, logam berat, zat kimia, kelembapan, dan tekanan osmotik. Sedangkan untuk faktor biotik sendiri, yaitu adalah bebas dari hama. Nah, ternyata dari kesemua faktor ini berpengaruh loh terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana sih pengaruhnya faktor ini terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Nah, yang pertama faktor biotik yaitu pengaruh suhu. Nah, di sini untuk pengaruh suhu bakteri terbagi atas 3 golongan. Yang pertama termofilik, yang kedua psikofilik, yang ketiga adalah mesofilik. Nah, untuk bakteri termofilik yaitu berada pada kisaran suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah psikoprofilik, yaitu bakteri yang mampu tumbuh pada kisaran suhu 0 sampai 30 derajat Celcius. Dan yang ketiga adalah bakteri mesofilik. Nah, untuk golongan mesofilik ini dia mampu tumbuh pada suhu 25 derajat sampai 40 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu pembagian bakteri berdasarkan cahaya. Nah, untuk cahaya itu terdiri atas 2, yaitu kemototrof dan autotrof. Ada bakteri yang membutuhkan cahaya untuk pertumbuhannya dan ada bakteri yang tidak membutuhkan cahaya untuk pertumbuhannya. Yang ketiga adalah pengaruh pH. Nah, untuk bakteri terhadap pengaruh pH terbagi atas 3, yaitu ada bakteri yang mampu hidup pada pH asam, pH basa, dan pH netral. Untuk pH asam itu kisaran antara 2,0 sampai 5,0 yang dikenal dengan istilah acidofilik. Yang kedua adalah bakteri yang bersifat alkafil, yaitu pH basa, yaitu kisaran 8,4 sampai 9,5. Yang ketiga adalah neutrofil, namanya netral, maka dia mampu hidup pada suasana netral, yaitu sekitaran pH 5,5 sampai 8,0. Nah, untuk pengerjaannya, yang pertama pengaruh suhu terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Untuk pengaruh suhu terhadap pertumbuhan mikroorganisme, kita menyiapkan medium GnB sebanyak 10 mili. Dan di sini kita menggunakan beberapa variasi suhu, yaitu suhu 5 derajat, 25 derajat, dan 37 derajat Celcius. Nah, gunanya kita gunakan beberapa variasi suhu di sini, yaitu untuk melihat bagaimana sih kemampuan suhu terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Nah, untuk suhu 5 derajat Celcius, kita masukkan medium sebanyak 10 mili ke dalam tabung reaksi. Kemudian untuk pH 25 derajat Celcius, kita gunakan juga 10 mili medium GnB. Dan ketiga, suhu 37 derajat Celcius. Dan kita siapkan kontrol. Tabung keempat yaitu kontrol. Nah, kontrol di sini berfungsi sebagai pembanding atas pertumbuhan mikroorganisme. Nah, setelah kita siapkan medium, kemudian dimasukkanlah suspensi mikroba uji. Nah, suspensi mikroba uji inilah yang akan kita lihat apakah dia berpengaruh pertumbuhannya terhadap variasi suhu yang ada. Nah, untuk 5 derajat Celcius kita simpan di kulkas, 25 derajat Celcius kita simpan di inkubator yang bersuhu 25 derajat Celcius, dan untuk suhu 37 derajat Celcius kita simpan di inkubator. Kemudian kita inkubasi selama 1 kali 24 jam. Dan kita lihat pertumbuhannya. Selanjutnya, metode yang kedua adalah pengaruh pH. Nah, di sini kita mau lihat bagaimana sih pengaruh pH terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Nah, di sini kita menggunakan 3 pH, yaitu pH asam, pH netral, dan pH basa. Untuk pH asam kita menggunakan pH 3, pH netral pH 7, dan pH basa itu pH 9. Nah, cara kerjanya sama seperti tadi. Kita ambil medium GnB, kemudian kita
masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 mili, diisi setiap tabung. Setelah diisi setiap tabung, diberikan perlakuan untuk tabung pertama pada pH asam, itu ditambahkan asam asetat untuk memberikan suasana asamnya. Kemudian pada pH 7 kita ukur tingkat pH-nya, kemudian pada pH 9 ditambahkan natrium hidroksida untuk memberikan suasana basa dan pH kontrol. Setelah siap, dimasukkan masing-masing sebanyak 20 mikroliter mikroba uji. Nah, setelah dimasukkan 20 liter mikroba uji, kemudian dimasukkan ke dalam inkubator, kita inkubasi selama 1 kali 24 jam dan diamati pertumbuhannya. Selanjutnya pada pengaruh cahaya. Nah, untuk pengaruh cahaya di sini kita mau lihat apakah cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Nah, untuk pengaruh cahaya kita siapkan 4 buah cawan Petri. Nah, masing-masing cawan Petri kita beri 10 ml medium GNA atau medium glukosa nutrien agar. Nah, setelah diberi medium, maka mikroba ujinya digoreskan di atas medium yang telah memadat. Setelah memadat, kita berikan perlakuan. 2 cawan Petri kita bungkus dengan kertas karbon, 2 cawan Petri kita tidak bungkus dengan kertas karbon. Nah, untuk pengaruh cahaya, kita ambil 1 cawan Petri yang dibungkus kertas karbon dan 1 cawan Petri yang tidak dibungkus. Kemudian kita letakkan di bawah sinar matahari selama 15 menit. Nah, tujuannya di sini kita mau lihat apakah cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian yang tidak dibungkus dan dibungkus, sisanya kita simpan di dalam ruangan. Nah, setelah diberikan perlakuan, selanjutnya diinkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian diamati perubahan yang terjadi. Nah, selanjutnya pengaruh senyawa kimia. Nah, senyawa kimia di sini ada 4 jenis senyawa yang kita gunakan. Yang pertama antiseptik, yang kedua desinfektan, yang ketiga antibiotik, dan yang keempat adalah pengawet. Nah, dari beberapa senyawa kimia ini, kita ingin lihat apakah ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Nah, untuk pengerjaannya, kita siapkan medium GNA glukosa nutrien agar sebanyak 10 mili. Kemudian kita masukkan ke dalam cawan Petri, kemudian ditambahkan suspensi mikroba uji, dihomogenkan. Nah, setelah memadat, kita siapkan keempat senyawa tersebut. Keempat senyawa tersebut ini direndam dengan disk blank. Tujuannya, senyawa kimia ini dia menyerap masuk ke dalam disk blanknya. Nah, setelah itu kita tanam ke dalam cawan Petri. Nah, setelah ditanam, kemudian diinkubasi. Lagi dan lagi kita amati perubahan yang terjadi. Apakah senyawa kimia ini memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Nah, selanjutnya pengaruh logam. Nah, ternyata logam ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Nah, untuk pengerjaannya, kita siapkan logamnya, kita siapkan mediumnya. Nah, medium sebanyak 10 mili, kita masukkan ke dalam vial, kemudian ditambahkan suspensi mikroba uji sebanyak 20 mikroliter, dihomogenkan, dimasukkan ke dalam cawan Petri. Setelah dimasukkan ke dalam cawan Petri, dibiarkan memadat. Nah, logam yang tadi kita rendam dulu dengan asam nitrat. Tujuannya untuk membebaskan karat dari logam tersebut. Nah, setelah direndam, logasnya dibilas dengan aquades. Lalu dimasukkan ke dalam cawan Petri yang berisi medium dan suspensi mikroba uji. Setelah itu, kita inkubasi dan diamati perubahan yang terjadi. Apakah logam berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme? Untuk pengaruh lingkungan cukup sekian. Enak-enak, Maki. Oke.